dan teman-teman dari Universitas PGRI Mahariba. Tujuan kami datang ke sini untuk melakukan kegiatan yaitu tugas observasi dari kampus kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya Theodorus Saprianto, biasa dipanggil Apri. Perkenalkan, nama saya Kristan Farino, biasa dipanggil Farino. Saya sendiri dan siswa Dukti Sabal Iqbal. Maka nama saya Februari Navas di Panggilan. Baik, teman kami yang melakukan dokumentasi Yohanes Tri Calvacino Sapaan Deo ini untuk melakukan observasi serta ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait tentang permasalahan pendidikan. Pertama, permasalahan apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran di sini? Ya, baik. Perkenalkan, saya Erik Ekwanda di sekolah ini selaku wakil kesiswaan, dan ini ada Pak Taufik, beliau selaku guru BK di SMA Albana. Jadi di sekolah kami ini namanya sekolah SMA Albana, ya, di alamatnya di Jalan Tukat Badung 12B. Kami di gedung ini sudah dari tahun 2019. Sebelumnya itu kami dari 2011 di Tukat Yeho di sana. Jadi ada beberapa unit dari PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, yang masih di Tukat Yeho itu ada 2 unit SD dan SMP, tapi gedungnya beda. Yang di PAUD di Tukat Batangan. Nah, kami di sini Tukat Badung. Tukat Badung. Ya, Tukat Badung 12B. Kami di sini memiliki per hari ini total siswa adalah 401, terdiri dari 16 rombel atau kelas. Yang kelas 10 itu ada 5 kelas, yang kelas 11 itu ada 5 kelas, yang kelas 12-nya ada 6 kelas. Nah, kami di sini kelas-kelasnya terpisah. Ada kelas putra, ada kelas putri. Berarti dipisahkan gitu kan? Bisa, ya. Nanti ada kelas putra, ada kelas putri. Jadi nggak dicampur. Tapi dalam beberapa kegiatan kita kadang ya pasti nyampur. Itu kegiatan sekolah. Hanya pas pembelajaran saja dia tidak menyampur. Ekstrakurikuler ada yang nyampur, ada yang tidak, sesuai dengan jenis ekstranya. Itu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan Pak, jenis pendidikan apa yang ini Pak, formal atau informal? Ya, kalau di sini formal, ya. Kami menginduk kepada dinas pendidikan. Kemudian tambahan-tambahannya mungkin tambahan di ekskul ya, sama bahasa Bali itu ada, bahasa Bali, kemudian bahasa Arab di sini ada. Utama kita di SMA Albana ini adalah pendidikan karakter yang kita ambil. Jadi pendidikan karakter di mana pembiasaan setiap hari itu diajarkan di sini, terutama pembiasaan dalam ibadah. Karena kami di SMA Albana ini basisnya ke sekolah muslim, seperti itu. Jadi pembiasaan seperti sholat, terus ibadah, kemudian untuk baca Al-Quran, untuk kami ada kurikulum khas untuk pembelajaran Al-Qurannya ada sendiri. Program atau kegiatan utama apa yang dijalankan di sini? Ya, kami punya program Al-Quran itu yang pertama, itu program unggulan kami. Program unggulan Al-Quran itu dari belajar, membaca, kemudian menghafal, ya, sampai dia istilahnya mengartikan, mampu memahami artinya, seperti itu. Nah, itu pembelajaran Al-Quran. Kemudian untuk program-program lainnya banyak sesuai dengan visi kita, ya, sekolah yang menjadikan murid itu menjadi sekolah yang anak yang religius, unggul, berdaya saing global. Jadi program-program kegiatan kita itu harus sesuai dengan visi atau misi sekolah kita.
dalam hal beribadah, kegiatan-kegiatannya ada pesantren Ramadan, ada Hubul Quran gitu, belajar Al-Quran, kemudian ada bakti sosial, kemudian ada bela negara, itu, kemudian ada bakti semana yang jadi program unggulan kami. Bakti semana itu dia terjun ke masyarakat untuk membantu masyarakat. Itu dia 3 hari berkegiatan di masyarakat di beberapa keluarga, ada kelompok-kelompok anak-anak yang berkunjung ke sana. Kemudian kami juga ada program ekskul ya. Per hari ini 17 ekskul yang kami adakan di SMA Agana. Kemudian program-program lainnya juga banyak ya, ini yang mendukung untuk pencapaian visi misi kita sebagai sekolah yang religius unggul dan global. Seperti itu. Untuk permasalahan pendidikannya Pak, kira-kira permasalahan apa saja yang dihadapi dengan proses pembelajaran di sini? Permasalahan proses pembelajaran. Nah, nanti saya dibantu sama Pak Taufik karena kalau di kami itu kalau untuk permasalahan-permasalahan itu ada alurnya ya, termasuk di pembelajaran, kemudian di akhlak tingkah laku anak-anak, kedisiplinan, semua ada alurnya. Mungkin pembukaan dari saya untuk permasalahan itu, untuk permasalahan pembelajaran itu sama dengan sekolah lainnya. Ada beberapa murid kami mungkin yang motivasi belajarnya kurang, kemudian karena kita full day, jadi mungkin rasa lelah karena kita kan seharian di sini, ya mungkin pas jadwal siang pembelajaran itu sedikit ngantuk gitu. Mungkin yang lapar seperti itu kan, nggak sempat ke kantin dan seperti itu. Jadi itu hal-hal yang jadi permasalahan sih, tapi permasalahan yang bisa kita atasi seperti itu permasalahannya. Nanti fokusnya di mana? Silakan nanti kita bisa dibahas. Pak Taufik mau nambahkan permasalahan itu pembelajaran ya, kalau yang lainnya ada. Kalau untuk proses pembelajaran itu biasanya memotivasi anak-anak itu mulai menurun, dan pengawasan dari orang tua itu mulai menurun juga karena sudah SMA dianggap sudah bisa mandiri, sudah dewasa, padahal kan harus ada pengawasan juga. Nah, di sana ada munculnya biasanya anak-anak itu mulai mencari jati diri dan sebagainya, melanggar batasan dan sebagainya. Tapi untuk di SMA tetap kita pengganti untuk mengawasi sebagai orang tua kedua, ya, untuk di sekolah. Tapi tetap kita kerjasama ke orang tua, proses perkembangan anaknya seperti apa, seperti itu. Apakah ada kendala dalam kehadiran atau motivasi peserta didik di sini Pak? Oke, kalau untuk keterlambatan berarti ya, keterlambatan tuh anak-anak tuh biasanya ada fase-fasenya. Sama kayak per hari ini kan baru awal masuk, banyak yang lambat, lagi dipengaruhi faktor cuaca seperti itu. Terus biasanya kalau untuk di minggu-minggu awal itu keterlambatannya itu tidak terlalu banyak. Biasanya di minggu-minggu atau di weekend, hari weekend sudah mulai malas untuk bangun pagi dan sebagainya, dan itu terlihat di data banyaknya murid-murid yang terlambat. Terus apa yang bertanya? Oke, karena motivasi yang kurang itu tadi, jadi solusinya dari BK itu ada program asesmen gaya belajar. Jadi kita kasih asesmen gaya belajar setiap kelas, setiap anak. Nanti di asesmen itu ada hasil pencapaiannya, gaya belajar anak seperti apa. Jadi kalau mereka tahu tuh style gaya belajar mereka itu apa, insya Allah nanti dia tuh ada motivasinya lagi. Oh, aku ini kinestetik, oh aku ini auditory, oh aku ini visualitik. Nanti dia kalau udah paham gaya belajar seperti apa, otomatis nanti dia bakal mengembangkan gaya belajar itu sendiri, yang nggak ada malas dan sebagainya. Ya. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pembelajaran di sini? Kalau sarana prasarana di sini, alhamdulillah kami mungkin salah satu sekolah yang fokus kepada sarana prasarana ya, kelengkapan. Karena bagaimanapun juga memang kalau didukung pembelajaran itu didukungnya sarana prasarana yang bagus, itu tentunya pembelajaran akan semakin maksimal. Tapi
kami juga tidak terlalu sampai fokusnya ke sarana-prasarana seperti itu yang harus ada diadakan gitu. Tapi kami juga biasanya bisa modifikasi, kemudian memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Gitu. Justru dengan memaksimalkan begitu nanti kita bisa semakin maksimal ya daya pikir kita untuk sarana mungkin yang nggak ada itu bisa kita maksimalkan pakai yang ada seperti itu. Nah, alhamdulillah kita ya, selama ini lengkap, kemudian bagaimana tinggal menjaga sarana prasarana itu agar bisa digunakan secara baik. Pemeliharaan tentunya. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran anak murid di sini bagaimana? Faktor yang mempengaruhi Ya, kualitas. kualitas. Ya. Yang pertama, satu harus ada motivasi dulu dari murid-murid kita. Ya, dengan cara apa? Ya mungkin di awal pembelajaran kita harus memberikan penjelasan bahwa tugas mereka itu adalah sekolah, belajar sebagai seorang murid, ya. Kemudian nanti apa yang akan mereka dapatkan jika mereka mau belajar sungguh-sungguh? Apa yang mereka mungkin akibatnya apa kalau misalnya dia tidak belajar sungguh-sungguh? Nah, kemudian kita ajak mereka untuk menatap masa depan, seperti apa dia keinginannya, seperti apa, jadi apa, seperti itu. Jadi dengan motivasi awal itu, nah nanti dalam proses pembelajaran kemudian hasilnya akan maksimal. Yang pertama, banyak faktornya. Faktor yang kedua, kalau menurut saya adalah guru. Dari gurunya harus berkompeten, ya. Gurunya harus mampu mengajarkan, membimbing, mendidik, tidak sekedar hanya mengajarkan transfer ilmu habis itu selesai, tidak. Tapi dia bagaimana mengajarkan keteladanan, ya, akhlaknya seperti itu kepada murid-murid, sehingga murid-murid pun pada saat melakukan pembelajaran dia senang, ya. Gurunya bisa enak nih untuk diajak sharing, bertanya, kemudian motivasi, ya. Kalau misalnya gurunya ya cuma transfer ilmu, kamu bisa, ya, syukur, enggak juga nggak apa-apa, gitu ya. Kasihan anak-anaknya, kasihan murid-muridnya. Jadi faktor guru juga. Kemudian faktor lingkungan belajar di kelas, tentunya fasilitas juga. Kelasnya nyaman, semakin nyaman dia di kelas, ya, belajarnya juga semakin nyaman. Nah, di ruangan kami ini alhamdulillah ruangan ber-AC, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang sambil kipas-kipas gerak, ya, tidak coba juga. Nah, kemudian penerangan juga kami perhatikan, sarana prasarana lah semuanya diperhatikan. Berarti semua ruangannya disediakan AC semua. Ya, memang disediakan AC. Kemudian lingkungan anak-anaknya juga ya kita kasih pemahaman ke mereka bahwa di sekolah ini kita usahakan dan kita haruskan mereka itu tidak ada melakukan pembulian, tidak ada melakukan kekerasan seperti itu. Ya, itu harapan kami, ya. Nah, karena kami di sini punya tim, namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan, tim TPPK. Jadi ada alurnya, kita bekerja sama dengan BK, guru bekerja sama dengan BK, sehingga anak-anak di situ nyaman kita belajar. Ketika dia ada masalah entah di rumah ataupun di sekolah, misalnya entah dia merasa dia dibully gitu ya, diejek gitu kan, atau ada permasalahan dengan yang lainnya, dengan temannya, dengan guru, itu bisa segera ditangani dan diselesaikan sehingga mereka nyaman belajar. Nah, kalau itu tidak diperhatikan, ada mereka itu sampai nggak nyaman belajar, nggak masuk sekolah, kemudian nilainya turun karena nggak suka, ya, diajar teman ini karena ada masalah dengan temannya. Jadi motivasi turun itu jadi masalah. Nah, faktor-faktor itulah yang membuat pembelajaran itu bisa maksimal. Jadi itu. Mungkin ada tambahan lain Pak Taufik, faktor-faktornya ya sama seperti itu. Nah.
Baik Pak, mungkin ada pertanyaan lagi. Kegiatan apa saja yang menunjang pendidikan di sekolah? Kalau kami kan sekolah karakter itu yang kami kan ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, beberapa program kami itu memang menyesuaikan dengan visi misi sekolah kita. Religius, unggul, berdaya saing global. Religiusnya kita ke peningkatan ibadah, ada Quran, kemudian ada malam bina iman dan takwa, bermalam di sekolah, didampingi guru-guru, ya biasanya perangkatan kelas putra, kelas 10, gitu ya. Nanti di sini diisi dengan pembinaan karakter, kayak misalnya evaluasi diri, kemudian belajar Al-Quran, sholat malam, seperti itu. Kemudian sharing-sharing dengan guru, dengan siswa lainnya, kemudian dengan orang tua kadang-kadang kami undang seperti itu. Nah itu untuk religiusnya. Terus keseharian di sini juga kita sholat di sini, sholat duhur, sholat asar di sini. Nah kemudian untuk unggulnya ya pembelajaran yang maksimal kita lakukan di sini. Kemudian anak-anak kita motivasi untuk selalu ikut lomba. Itu bahkan beberapa siswa kami itu sudah ikuti aja lomba nasional itu. Jadi kita ikuti lomba yang ada, biar kalian bisa menunjukkan potensinya di bidang masing-masing seperti itu. Nah kalau untuk berdaya saing global, kami di sini ya untuk kualitas bahasa asing, kemudian ya anak-anak kami di sini ya ada beberapa ya, banyak juga yang bahasa asingnya tuh bagus gitu. Bahkan kami kalau misalnya di sekolah itu mengadakan juga ekskul bahasa Mandarin, terus kemudian bahasa Jepang gitu ya, yang ada di sini. Jadi bagaimana strategi guru atau pendidik untuk meningkatkan motivasi peserta didik? Gimana Pak Guru? Iya, tadi untuk strategi dari BK sih yang tadi Pak sudah jelasin. Kita berikan asesmen. Kita cari tahu gaya belajar anaknya seperti apa sih? Apakah secara visual, auditory, atau kinestetik? Kalau sudah tahu hasilnya kita bagikan. Terus ada asesmen tes kepribadian juga. Di sana ada karakter-karakter tuh, jenis-jenis karakter manusia tuh. Dia tuh tipenya manusia yang patriotik kah, Inggris kah, atau apa. Nah kalau mereka udah tahu identitas dirinya mereka, ya tinggal mengasah dirinya aja sebagai motivasi dasar. Seperti itu. Dasar itu penting. Jadi kalau mereka udah tahu diri mereka sendiri, apa yang tujuannya seperti apa, nanti dia bisa membangun itu sendiri, membangun goal yang mau dituju. Seperti itu. Jadi strateginya itu seperti itu. Dan terkadang kemampuan mereka sendiri mereka belum tahu ya. Iya. Nah itu yang perlu kami arahkan. Biar nggak ikut teman gitu. Wah, apa sih kemampuanmu yang perlu diwujudkan, apa sih kekurangannya yang perlu diperbaiki. Nah seperti itu. Itu yang kita bantu pada siswa-siswa kita. Baik Pak, ini selanjutnya bagaimana bentuk dukungan? Apakah ada dukungan dari luar atau dari dalam untuk memotivasi atau mendukung kegiatan pendidik di sekolah Bapak? Ya, baik, jadi alhamdulillah sekolah ini kami punya komite kreatif banget. Ya, di bawah komite itu ada kelas-kelas, di kelas-kelas. Gitu. Kami juga sering mengundang mereka, ya, mengadakan kegiatan bersama, dan kemudian komite juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan parenting dan lain sebagainya, ya, yang mana itu bermanfaat bagi anak-anak mereka juga, siswa-siswa kami. Karena ya tadi yang dibilang Pak Ketik, hubungan antara orang tua dan murid itu sangat penting. Ya tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga harus dimotivasi. Percuma kalau misalnya di sekolah kita bimbing dengan baik, kita motivasi, di rumah tapi dilepas begitu saja. Itu harus ada sinergi antara sekolah, rumah, sama lingkungan. Nah lingkungan juga harus orang tua itu tahu mana anaknya jalan-jalan, mana anaknya bermain, biasanya di mana, terus tahu. Itu harus dipantau terus itu. Nah, terus kemudian kami selalu berkolaborasi dengan wali murid.
ketika ada anaknya mungkin motivasinya menurun ataupun ada permasalahan, kami selalu mengajak wali murid, itu mengundang mereka untuk ke sekolah, memikirkan bersama bagaimana caranya untuk supaya dia anak-anak itu motivasi belajar itu minta menyelesaikan masalah-masalahnya seperti itu. Kalau seperti itu, jadi ada keterlibatan wali murid, kita sebagai guru juga enak ya. Tuh. Jadi kita bisa tahu kok cara menangani anak ini itu seperti ini, karakternya seperti ini. Guru pun wali murid pun bakal tahu oh ternyata anak ini sekolah seperti ini. Jadi kita cari solusi bersama. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, apakah budaya disiplin diterapkan di sini? Budaya disiplin Ya. pasti, karena kan tanpa kedisiplinan biasanya nanti tidak akan berjalan semua sistem yang kita sudah rancang. Jadi kami di sini dibantu dengan BK, ada 2 orang BK kami untuk menangani 401 siswa. Itu sebenarnya kurang kok, kurang sebenarnya, pas sebenarnya. Kami di sini mulai dari awal masuk sampai pulang itu kami ada aturan-aturan. Contoh misalnya pada saat datang itu 7.30 dari sekolah. Nah kalau yang terlambat biasanya kami ada konsekuensinya dengan konsekuensi atau disiplin positif. Ya kami tidak ada lagi kayak kekerasan fisik ya, konsekuensi fisik itu enggak. Kami terapkan dulu disiplin positif, yang mana konsekuensi itu akan bermanfaat juga untuk mereka. Atau kalau terlambat, kami di sini nyuruh anak-anak untuk belajar bersama. Itu kok selalu koordinasi dengan orang tua juga dengan kelas. Jangan sampai lebih dari 3 kali dalam sebulan. Gitu. Kemudian kalau sudah lebih dari 3 kali dalam sebulan itu biasanya nanti disuruh pilihan ya, mau keliling sekolah jalan cepat atau mau bersih-bersih. Nah itu. Tapi kita tanyakan dulu gimana fisiknya nih. Wah kuat saya Pak. Ya udah gitu. Jadi kita teman. Tapi tetap kita melihat alasan-alasan mereka, karena kan kayak cuaca hujan, jadi kita ada toleransi. Kemudian ada kecelakaan di jalan ataupun ada biasanya sakit perut, kuncinya tinggalan hilang di mana gitu. Jadi kami harus mereka harus konfirmasikan menggunakan gadgetnya, handphone ataupun foto lah. Jadi tidak berbohong dia. Jadi mereka jujur Pak, saya ini oke. Jangan sampai kita nangani mereka, tapi mereka akhirnya membuat alasan tidak jujur lah. Kita nggak mau. Jadi kedisiplinan sangat penting dan di sini diterapkan. Ya, dan pembelajaran juga waktunya ke kantin, ada waktunya jam berapa. Kalau udah habis waktunya ya masuk kelas. Waktunya sholat, istirahatnya kedua, misalnya mereka harus ke aula, ya. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya, nilai atau budaya apa yang diterapkan di pendidikan SMA Al-Banna ini Pak? Nilai budaya ya. Tentunya kami berada di Pulau Bali ya. Mungkin dengan budaya-budaya Bali yang ada seperti itu, kami juga mengadakan beberapa kegiatan, misalnya yang dari dinas, kemudian dari kami sendiri, ya, yang misalnya menerapkan budaya-budaya itu, misalnya pakai pakaian adat, misalnya guru-guru yang boleh pas upacara tertentu yang dari pemerintah, mungkin dinas pendidikan Bali mengharuskan pakai baju adat, jadi pakai terutama yang putra. Kalau ibu-ibu ya pakai kebaya, seperti itu. Kalau kami ya pakai baju adat Bali lengkap, kayak udang, kamen semuanya. Kemudian kami juga ada beberapa kegiatan tampilan-tampilan bakat anak-anak itu kita mereka memilih
untuk menampilkan budaya Bali kayak tari keca, kemudian ada tari wirayuda pada saat bisa kenal kita tampilkan itu tari wirayuda, terus kemudian tari baris gitu, kita tampilkan. Terus kami juga pembelajaran ekskulikuler dulu pernah ke Tenganan, jadi desa adat Bali asli Tenganan. Kita ke sana sama anak-anak ya, semua siswa, terus belajar di sana tentang budaya desa Tenganan. Jadi kita gitu. Itu lokasinya masih di daerah Denpasar. Nggak di arah Asem ya. Kalau di Padang Ya, ada ke Padang Bayi itu. Jadi biasa terjun di sana, Pak. Hah? Maksudnya biasa terjun di sana. Ya, pernah kami ke sana untuk kegiatan-kegiatan juga yang tadi kita sebutkan. Ya, kita dengan nilai-nilai budaya Bali ya kita ikut melestarikan, ikut untuk mengadakan di sekolah kami. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah nilai tersebut mempengaruhi proses pendidikan sini atau Ya pasti ya, karena salah satu nilai budaya yang kita terapkan di sini adalah pembelajaran bahasa Bali, yaitu muatan lokal yang ada di sekolah kami. Pelajaran bahasa Bali kita ajarkan juga. Dia ada gurunya khusus guru bahasa Bali, orang Bali, muslim, tapi orang Bali asli, orang Sandur. Jadi dia mengajarkan pembelajaran bahasa Bali. Itu aja sudah salah satu ya penerapan nilainya kan. ya? Adapun pertanyaan terakhir ini, Pak, mungkin ada yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya, Pak. Apanya yang ditingkatkan? Mungkin dari sarananya atau kualitas mahasiswanya, ya. dan kualitas gurunya bagaimana. Ya. Jadi untuk peningkatan itu pasti akan kita lakukan. Ya. Mungkin dari gurunya, yang pertama gurunya kami sering mengadakan pelatihan atau kombel-kombel atau sharing-sharing dengan makhluk-makhluk serumpun seperti itu. Bagaimana cara kita meningkatkan untuk pembelajaran, kegiatan mengajar seperti itu. Untuk penilaiannya seperti apa, kami sering sharing. Dan kami juga sering mengundang pengawas, kemudian mengundang orang-orang ahli di bidangnya dalam pendidikan ya. Itu untuk berbagi dengan kami seperti itu. Jadi kami bisa memaksimalkan segala sesuatunya nanti. Nah kemudian untuk siswa ya kami selalu berupaya untuk memberikan pembelajaran yang baik untuk mereka dari segi akademis maupun non akademis dengan beberapa program yang mungkin tadi sudah disebutkan. Nah kemudian untuk sarana prasarana ya itu ya di kita itu ya di Indonesia ya khususnya kita bisa menyediakan, tapi merawat itu yang susah, ya kan? Di mana-mana itu di beberapa sekolah, bukan beberapa, ya hampir semua sekolah. Dia bisa mengadakan sarana prasarana untuk pembelajaran, tapi pemeliharaannya belum tentu. Kenapa? Butuh tempat, kadang-kadang nggak ada tempat. Kemudian butuh dipelihara, yang dipakainya mungkin ada media pembelajaran, mungkin alat-alat, mungkin ada olahraga itu dipakai misalnya satu semester satu kali. Habis itu penyimpanannya ya sembarangan, entah hilang, entah rusak, itu. Jadi ya itu yang harus dipahami oleh seluruh sivitas yang ada di sekolah. Itu ya hanya mengadakan aja, tapi pemeliharaannya nggak bisa. Nah itu salah satu ini tuh permasalahan di sekolah. Hampir semua sekolah. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita dan atas ketersediaannya Bapak dan kesiapannya Bapak untuk mengizinkan kami dan meladeni kami di belakang observasi. Ya, terima kasih banyak juga
hasil dari observasi ini mungkin bisa bermanfaat ya, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa semua ya di mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Nah, mungkin nanti bisa dibantu juga nanti mencari solusi-solusinya. Nah, saya nanti Pak, ternyata dari hasil diskusi ini untuk permasalahan ini begini loh penanganannya, bisa nanti sampaikan kami. Nah, gitu ya, saling berkolaborasi namanya dan saling berbagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kak.